Bab 706. Di Menara Bintang. Udara bercampur dengan aroma darah. Raungan pembunuhan dan jeritan. Kesakitan terdengar seiring dengan darah segar yang mengalir di lantai menara bintang. Pertarungan pun semakin sengit. Meskipun Sekte Gunung Bunga dan Sekte Istana Abadi telah tiba untuk membantu melindungi mereka dari pasukan dunia baru, situasinya masih tidak menguntungkan. Daryl telah membiarkan Sekte Gunung Bunga menetapkan dua formasi. Dia pikir, formasi itu akan membantu mengalahkan pasukan dunia baru, Narnun. Daryl tak menyangka Sloan bisa mematahkan formasi begitu terbentuk. Sloan terlalu kuat, tidak ada yang bisa menandingi dirinya. Setiap kali Daryl memasang formasi, Sloan hanya perlu menggunakan satu teknik untuk mematahkannya. Sekte Gunung Bunga dan Sekte Istana Abadi telah kehilangan banyak murid. Mereka, beberapa mengalami luka-luka, dan beberapa tewas. Tidak ada cara untuk bertahan melawan pasukan dunia baru. Mereka dipaksa mundur berulang kali. Apakah ini takdir mereka? Chester tampak khawatir sambil meraung ke langit. Murid-murid Sekte Istana Abadi, dengarkan baik-baik. Bahkan jika kita semua harus mati di sini, dalam pertempuran ini, kita masih akan terus mempertahankan tanah kita. Serang, Dax juga berlumuran darah. Sama seperti Chester, Dax juga melemah. Tangannya menggenggam kapaknya dengan erat, dan matanya juga berlumuran darah. Namun, dia tetap fokus bertempur. Daryl, Chester, kita bertiga telah bergabung untuk bertahan melawan pasukan dunia baru hari ini. Bahkan jika menara bintang berlumuran darah, tidak ada rasa penyesalan bagiku. Benar, meskipun kita tidak dilahirkan pada hari yang sama, kita akan mati pada hari yang sama. Ketiga bersaudara itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Namun, di dalam hati mereka merasa takut. Hampir setengah dari murid-murid Sekte Istana Abadi dan Gunung Bunga telah meninggal atau terluka parah. Mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama jika situasinya terus memburuk. Tiba-tiba semua orang merasa tertekan. Semua orang tahu bahwa tidak ada lagi harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Satu-satunya tujuan mereka yang tersisa adalah untuk membunuh musuh sebanyak yang mereka bisa sebelum menara bintang ditaklukkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Daryl meraung seperti orang gila. Dia mengangkat pedangnya dan mulai menebas lawannya dengan gila-gilaan. Daryl, Sekte Istana Fuyao ada di sini untuk membantumu. Terdengar suara lembut dari langit. Semua orang tercengang ketika mereka melihat ke arah asal suara tersebut. Bayangan 10.000 orang bergegas maju menuju medan perang seperti gelombang pasang. Semuanya adalah wanita, dan mereka mengenakan gaun putih panjang. Mereka tampak seperti lautan bunga lili putih. 7 dewi menakjubkan memimpin pasukan. Mereka adalah 7 pemimpin Istana Fuyao. Apa? Istana Fuyao. Semua orang dari sekte utama tercengang. Mata mereka terfokus pada 7 dewi, dan tidak ada dari mereka yang dapat berbicara. Mereka semua tahu bahwa sekte Istana Fuyao itu hidup menyendiri dari dunia luar. Mereka tidak pernah mempedulikan urusan duniawi. Kebanyakan orang hanya mendengar tentang sekte Istana Fuyao. Mereka hanya tahu 7 pemimpin mereka, tetapi tidak ada yang pernah melihat. Mereka tidak ada yang menyangka bahwa 7 peri akan membawa 10.000 murid mereka untuk mempertahankan kota Donghai. Mereka juga ada di sana untuk Daryl. Semua orang terdiam. Mata mereka semua tertuju pada Daryl dan mereka tercengang. Bab 707. Istana Fuyao ada di sini.
Semua sekte utama melihat situasi tersebut sambil berdiskusi. Banyak pria mengalihkan fokus mereka pada 7 peri. Mereka benar-benar tampak menggoda. Ketujuh kepala istana tersebut memiliki fitur wajah yang unik, tubuh yang seksi, dan mereka juga memiliki kelebihan masing-masing. Setiap orang tidak bisa menahan godaan untuk melihat mereka. Saat berdiri di sana, mereka cantik, memikat, dan seksi. Bahkan kata-kata terbaik di dunia pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Daryl, kami di sini untuk membantumu. Peri kecil tersenyum dan menatap Daryl ketika tiba di depannya. Kata-kata perpisahan Daryl ketika dia meninggalkan istana Fuyao telah meninggalkan kesan yang membekas di hati para peri. Dia berkata bahwa jika seorang praktisi seni bela diri tidak dapat terhubung dengan dunia, lalu apa gunanya keterampilan seni bela diri mereka? Oleh karena itu, para peri memutuskan untuk memimpin murid istana Fuyao untuk mempertahankan kota Donghai. Daryl tersenyum dan berkata, "Terima kasih, istri kecilku. Kau." Peri kecil tersipu. Daryl masih terluka parah, tapi dia masih ingin menggodanya. "Kurasa lukamu tidak serius," kata peri kecil sambil tersipu. Dia terlihat sangat cantik. Pasukan dunia baru kini berada dalam kekacauan. Mereka tampak suram ketika menyadari bahwa puluhan ribu orang dari istana Fuyao ada di sana untuk mempertahankan kota. Wajah Sloan tampak dingin. Mereka hampir mengalahkan kota Donghai, dan sekte lain telah tiba untuk mempertahankannya. Sloan menatap ke arah 7 peri dengan marah. Ada 7 wanita, dan Daryl menyebut 6 dari mereka sebagai istrinya. Sepertinya Daryl telah berbohong padanya ketika dia berada di kamp. "Istri kecil, cepat, tangkap Sloan dulu," teriak Daryl keras. Dia tahu bahwa dia perlu menangkap pemimpinnya terlebih dahulu untuk mengendalikan musuh. Segalanya akan jauh lebih mudah begitu mereka menangkap Sloan. "Jangan panggil aku istrimu lagi," peri kecil menatap Daryl dengan dingin. Dia malu karena pria itu memanggilnya sebagai istri di depan banyak orang. Meski begitu, peri kecil bangkit dan menyerbu ke arah Sloan dengan sabuk panjang di tangannya. "Peri kecil, kami akan membantumu juga." Para peri lainnya mengikuti dari belakang. 7 bayangan segera muncul dan mengelilingi Sloan. "Bagus sekali." Sloan tertawa saat melihat 7 peri. Tidak ada emosi di wajahnya. "Karena kalian semua bersaudara, maka kalian tidak akan menyesal mati di sini bersama-sama." Bang tubuh Sloan melepaskan energi menakutkan setelah dia mengatakan itu. Udara seolah membeku. Itu adalah napas martial emperor. Tingkat 3 betapa menakutkan dan menegangkan. Ring. Sebuah pedang muncul di tangan Sloan, disertai suara yang terdengar nyaring. Pedang itu panjangnya sekitar 3 kaki, 3 inci, dan lebarnya mencapai 2 jari. Benda itu juga mengkilap. Itu adalah pedang Tang. Itu adalah merupakan sebuah pedang kuno, dan senjata itu adalah penemuan yang sangat langka. Sungguh tidak biasa bagi seseorang untuk menggunakan senjata tentara yang tidak populer. Senjata tentara dikategorikan menjadi 7 tingkat: merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pedang Sloan adalah senjata tingkat indigo. Begitu dia mengeluarkan pedang, suhu udara di sekitarnya segera menurun. Semua orang dari dunia alam semesta mengkhawatirkan 7 peri. Meskipun kekuatan mereka mencapai martial saint, namun mereka sedang menghadapi seorang martial emperor. Bab 708. Namun, 7 peri tidak merasa khawatir sama sekali. Cindy melangkah maju dan berkata dengan dingin,
Atur formasi. 7 peri bergerak dengan ambigu saat mereka mengepung Sloan di tengah. Apakah itu sebuah formasi? Daryl tercengang saat melihat tindakan mereka. Dia bisa melihat bagaimana 7 peri bekerja sama. Meskipun teknik mereka tampak berantakan, namun setiap langkahnya telah direncanakan dengan cermat. Sloan sudah terkepung. Meskipun wanita itu kuat, dia tidak bisa menghindari nerangan Chu Ivy. Kwigaan Darit benar. Itu adalah Fomas 7 per. Mengambang formasi itu diwarhal oleh Stana Luyao ribuan tahun yang lalu. Fomas tersebut tidak pernah dilbalkan dengan orang lar manapun karena itulah, Daryl belum tahu tentang Foras L2. Formas 7 eri mengambang, memungkinkan mereka untuk mengendalikan Sloan dalam sementara waktu, bersamaan dengan itu, murid perempuan Istana Fuyao telah berkumpul dengan murid Sekte Gunung Bunga dan Sekte Istana Abadi. Pertempuran berlanjut, dan tidak ada yang memimpin. 7 Pearl, aku di sini untuk membantumu. Mereka mendengar buara yang jelas. Master Sekte EAL, Aurora, terbang serangan, 7 peri. Kecurigaan Daryl benar. Itu adalah formasi 7 peri. Mengambang. Formasi itu diwarisi oleh Istana Fuyao ribuan tahun yang lalu. Formasi tersebut tidak pernah dibagikan dengan orang luar manapun. Karena itulah, Daryl belum tahu tentang formasi itu. Formasi 7 peri mengambang, memungkinkan mereka untuk mengendalikan Sloan dalam sementara waktu. Bersamaan dengan itu, murid perempuan Istana Fuyao telah berkumpul dengan murid Sekte Gunung Bunga dan Sekte Istana Abadi. Pertempuran berlanjut, dan tidak ada yang memimpin. 7 peri, aku di sini untuk membantumu. Mereka mendengar suara yang jelas. Master Sekte Mei, Aurora, terbang menuju 7 Earth dengan pedang di tangannya. Dela ingin membantu pertempuran. Wow, semua orang terkesan. 7 Pearl, Aurora, dan Sloan mereka. 9 Wanla sempurna. Saat mereka bertarung di udara, semua perla di darat. Menikmat pemandangan tersebut. Setengah jam kemudian, 7 peri dan Aurora belum bisa mengalahkan Sloan. Di medan perang, semakin banyak orang yang jatuh ke tanah. Daryl mulai khawatir. Dela lalu berteriak keras. Pasukan Dunla baru akan roboh hari ini. Master Sekte Emel, 7 kepala istana. Aku akan membantu kalian. Bang. Udara di sekitar tubuh Daryl membeku. Saat enek menakutkan keluar dari tubuhnya palem energi abadi. Petik 2. Langit dan tanah berubah warna, dan terjadilah ledakan keras. Daryl menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya. Tubuhnya tampak seperti misil. Dia terbang ke atas langit dan menghilang dari pandangan semua orang. Apa yang dia lakukan? Trik apa itu? Di mana Daryl? Semua orang memandang ke langit. Namun, bayangan Daryl telah menghilang di awan. Di saat yang bersamaan, pasukan dunia baru mulai merasa khawatir. Semua orang bisa merasakan energi yang berkumpul di tengah langit. Master Reed, apa kau tahu jurus apa yang digunakan Daryl? Tanya Master Leonard. Jurus yang digunakan Daryl sangat unik. Dia bisa menghilang ke langit. Master Reed menarik napas dalam saat melihat ke langit. Dia berkata, perlahan, menurut manual kuno Shaolin, sekitar 1000 tahun yang lalu, Warlord Zhao Zilong memiliki keahlian khusus. Keterampilan ini bisa membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Master Reed berhenti sejenak dan menyeka keringat di dahinya sebelum melanjutkan berkata, keahlian Zhao Zilong adalah sekumpulan kekuatan telapak tangan yang turun dari langit. Namun, teknik ini telah hilang dalam waktu yang sangat lama. Sepertinya itu adalah jurus khusus Zhao Zilong.
Semua orang memandang Master Reed dengan penasaran. Apa nama jurus telapak tangan khusus Zhao Silong itu? Tanya Master Leonard. Master Reed memegang tinjunya dengan erat. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata, palem energi abadi. Bang! Tiba-tiba Daryl muncul di langit. Dia tampak seperti telah turun dari langit. Dengan telapak tangan kanannya yang terangkat, dia bergerak turun dengan sangat cepat. Dia bahkan meninggalkan jejak hitam di awan kemanapun dia lewat. Itu tampak seperti pilar antara langit dan tanah. Telapak tangan Daryl semakin membesar. Akhirnya, telapak tangannya mendarat di tanah, dan debu beterbangan kemana-mana. Hal tersebut meninggalkan bentuk telapak tangan di area seluas sekitar 1000 kaki. Musuh yang tertangkap di daerah itu telah mati dan tulang mereka hancur. Otak semua orang berputar, dan mereka berkeringat dingin. Bab 709. Ketika Sloan melihat telapak tangan Daryl menyentuh tanah, wajahnya menjadi pucat dan sedingin es. Dia telah membunuh pasukan dunia baru. Tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu serangan. Jantung Sloan berdegup kencang delah. Merasa cemas. Cindy, yang berada di sampingnya, melihat peluang untuk menyerang Sloan. Dia lalu memukul bahu Sloan dengan lampu lili yang mengelap di tangannya. Buk! Sloan jatuh beberapa langkah ke belakang. Wajahnya tampak mengerikan. Untuk pertempuran di antara para anggota elit, seharusnya memang normal untuk mengalahkan lawan hanya dengan satu pukulan. Sloan pun menderita luka dalam setelah Lily Lamb menghantamnya. Mundur. Ayo, mundur. Cepat, mundur. Seseorang dari dunia baru berteriak. Berikutnya, pasukan mereka mulai mundur dan wajah mereka pun tampak ketakutan. Para prajurit itu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa orang-orang mereka telah terluka. Tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran. Sloan adalah panglima perang wanita dunia baru. Dia telah bertempur dalam banyak pertempuran selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang bisa melukainya. Namun, dia terluka saat itu. Bagaimana mereka bisa melanjutkan pertarungan? Selain itu, Daryl juga pria yang menakutkan. Dia telah membunuh tentara mereka hingga tak terhitung 8. Jumlahnya hanya dengan satu pukulan, jika dia mengulanginya beberapa kali, maka mereka semua akan mati. Mereka tidak tahu bahwa Daryl telah menggunakan energi internalnya untuk satu jurus palem energi abadi. Dengan semua luka yang dideritanya, Delakin lebih lemah dari anak berusia 10 tahun. Bukel. Daryl mendarat di tanah dan sangat lemah. Dia pun duduk tak bergerak di tanah. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Daryl. Ivene berlari ke arahnya. Dela memeluk bahu Daryl dan tampak khawatir. Daryl, bagaimana perasaanmu? Bagaimana keadaanmu? Ivene memeluk Daryl dengan erat. Emosi di wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan kekaguman. Dia adalah laki-lakinya. Pahlawan hebat, Daryl. Pada saat yang bersamaan, bayangan lain muncul dari kerumunan. Dia juga memeluk Daryl, dan sangat emosional. Orang itu adalah Monica. Monica bergegas ke Menara Bintang. Ketika dia mendengar bahwa Daryl terlibat dalam pertempuran, dia tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan jurus Daryl palem energi abadi. Daryl tadi terlihat melayang di tengah langit, dan Monica terkesan saat melihatnya. Daryl adalah pahlawan sejati. Namun, Daryl sangat lemah sekarang. Monica pun tak kuasa untuk memeluknya dengan erat. Ivene dikejutkan oleh penampilan Madam Sekte. Wanita ini sangat cantik dan anggun. Tapi siapakah dia? Dia sepertinya
memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Daryl, pikir Ivene. Ivene bertanya dengan rasa ingin tahu. Daryl, ini. Dia tidak mengucapkan pertanyaannya. Ketika Monica menyela. Daryl, siapa wanita ini? Oh, itu adalah momen yang canggung. Wajah Daryl memerah, meskipun dia sangat lemah dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Daryl ingin menemukan waktu yang cocok agar Ivene dan Madam Sekte dapat bertemu. Dia tidak berharap kedua wanita ini Master Sekte Grandmaster Heaven telah terluka parah dalam pertempuran itu. Dan dia cukup lemah. Dia tidak dapat menerima kenyataan ketika dia menyadari bahwa Monica masih hidup dan sehat. Dia mengira bahwa istrinya itu telah meninggal dalam kebakaran di gunung. Hatinya sudah hancur dalam waktu yang lama. Namun, bukan hanya Monica tidak mati, tapi dia juga bersama Daryl. Tidak ada yang bisa menerima kebenaran yang kejam itu. Di sisi lain, Sloan sudah menyerah. 7. Peri dan Aurora telah mengalahkannya. Matanya penuh dengan ketidakpuasan. Bab 710. Mundur. Akhirnya, salah seorang dari mereka berteriak mundur. Kemudian, Sloan segera pergi dengan pasukan yang tersisa dari tentara dunia baru. Saat musuh mereka mundur, semua orang di Menara Bintang bersorak. Beberapa dari mereka tertawa riang. Kami telah mempertahankan tanah. Kamil. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan. Akhirnya, mereka berhasil mempertahankan kota. Kota Donghai dan orang-orang di dalamnya aman. Daryl masih lemah dan tidak bisa berbicara. Dia menghela napas panjang dan mencoba yang terbaik untuk memaksakan senyum di wajahnya. Kau sangat kuat, saudaraku. Jurus telapak tangan itu adalah sesuatu yang luar biasa, kata Dax bersemangat sambil meninju pundak Daryl. Itu hanya pukulan ringan, tapi itu hampir membunuh Daryl. Chester berjalan ke arah mereka juga dan menatap Daryl. Dia pun mengangguk. Petik 2. Yah, kita telah berhasil mengalahkan pasukan dunia baru hari ini. Selain bantuan 7 peri, jurus telapak tanganmu juga memiliki kontribusi besar. Semua orang mengangguk karena itulah faktanya. Jejak telapak tangan di tanah dengan lebar mencapai beberapa ribu meter itu memang merupakan pemandangan yang mengagumkan. Jejak itu setidaknya memiliki kedalaman 20 kaki. Seseorang tiba-tiba berteriak, "Kenapa ada peti mati di sini?" Semua orang melihat dari mana suara itu berasal, dan mereka tercengang. Ada peti mati di sana. Tampak jelas bahwa peti mati tersebut telah dikubur di tanah sebelumnya. Itu pasti muncul kembali karena dampak dari jurus Daryl. Penutup peti mati itu telah dihancurkan. Dan muncul tubuh seorang wanita ada di dalamnya. Perutnya membesar, dia sedang hamil. Sepertinya dia hampir melahirkan. Oh, tidak. Siapa wanita ini? Dia meninggal saat hamil. Sungguh menyedihkan. 2 nyawa telah hilang sekaligus. Semua orang menarik napas. Tiba-tiba seseorang dari kerumunan berteriak, "Rebecca, Rebecca!" Raung Jackson meraung, dia sangat terpukul. Wanita hamil itu adalah istrinya, Rebecca Song. Tidak. Jackson meratap seperti orang gila ketika dia berlari menuju peti mati. Pada saat yang bersamaan, ibu kepala biarawati Serendipity dan Aurora saling memandang saat keduanya mengerutkan alis. Apakah dia tidak lari dari rumah? Dia meninggalkan surat yang mengatakan dia sedang mengandung anak Daryl dan dia terlalu malu untuk menghadapi Jackson. Itulah sebabnya dia harus pergi. Kenapa dia malah terkubur di sana? Tebu kepala biarawati Serendipity segera memandang Florian dan Yumi. Tidak.
Florian merasa panik. Seluruh tubuhnya berkeringat. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Rebecca, Rebecca. Jackson tersandung di samping peti mati. Dia lalu memeluk tubuh Rebecca dan tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak percaya bahwa Rebecca telah meninggal. Rebecca, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu, kumohon. Jackson memeluknya erat sambil terus menangis. Tak terkendali. Semua orang menatap Jackson. Mereka merasa berduka untuknya. Rebecca, kau telah berjanji padaku untuk menghabiskan seluruh hidupmu denganku. Suara Jackson pecah. Kau berbohong padaku. Kenapa kau tidak menepati janjimu? Kau seharusnya ada di sini bersamaku. Katakan padaku, kenapa kau melanggar janjimu? Kau bilang ingin mendapatkan pakaian baru setelah melahirkan. Kamu belum membelinya. Bagaimana bisa meninggalkan aku? Rebecca. Suara Jackson terdengar kasar. Dia benar-benar hancur. Semua orang merasa tidak nyaman. Beberapa dari mereka mencoba menariknya agar bisa tenang, tetapi dia tidak mau bergerak. Jackson memeluk Rebecca dengan erat. Dia tidak dapat menghentikan air matanya. Seseorang lalu berteriak, "Lihat, ada beberapa kata di peti mati." Sepertinya Rebecca menulis dengan darahnya sendiri.